warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Dewan Juri yang terhormat serta rekan debat yang saya cintai. Saat ini kami berada dalam ranah perdebatan mengenai satu mosi, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era new normal. Sebelum menyampaikan argumen saya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim saya. Saya Rahmat Riyadi bertindak sebagai pembicara pertama, bertugas untuk memaparkan urgensitas dan dasar dari argumentasi kami. Selanjutnya ada Nusril Muhtadi yang bertindak sebagai pembicara kedua yang bertugas untuk memaparkan kekhawatiran dan keresahan dari tim oposisi serta menguatkan argumentasi kami melalui fakta dan contoh. Yang terakhir yaitu Rinaldi Jaharuddin yang bertindak sebagai pembicara ketiga yang bertugas untuk menguatkan argumen kami melalui pemaparan dampak-dampak yang timbul serta mencoba untuk merangkum argumentasi kami sebagai sebuah konklusi. Sebagai tim pemerintah, kami setuju akan mosi ini yaitu dengan melaksanakannya pemilihan kepala daerah di era new normal. Kami dengan tegas tidak menyampaikan urusan kesehatan sebagaimana kesehatan pada pandemi saat ini telah menjadi perhatian publik, sektor pemerintahan, bahkan tim oposisi. Namun kami melihat bahwa urusan politik tidak kalah pentingnya karena secara tidak langsung urusan politik dan pemerintahan juga mengatur urusan-urusan pada sektor lain termasuk urusan kesehatan. Selanjutnya, kata kunci yang menjadi dasar dari argumentasi kami pada hari ini yaitu mengenai destruksi birokrasi. Destruksi birokrasi ditakutkan akan terjadi bila pemilihan kepala daerah tidak segera dilaksanakan meski sedang terjadi pandemi saat ini. Destruksi birokrasi akan menyebabkan kacaunya pola birokrasi pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah dipercaya bisa mencegah kerusakan siklus birokrasi yang dampaknya berpengaruh pada manajemen publik yang tidak terkendali jika terjadi destruksi birokrasi. Selain itu, dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, hal-hal lain yang ditakutkan seperti timbulnya ego sektoral pada para pemimpin saat ini akan berhasil dicegah agar tidak timbul masalah lain seperti power yang berlebih pada para pemimpin sehingga mengarahkan kita pada era pemerintahan yang berbasis pada kekuasaan absolut. Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, roda pemerintahan secara langsung akan diperbaharui dengan tergantinya pemimpin yang lama. Kami percaya bahwa pemimpin yang baru akan memberikan model dan solusi yang baru yang lebih inovatif mengenai penekanan kasus COVID-19 yang saat ini masih menjadi perhatian publik. Kami menyadari bahwa pemilihan kepala daerah menjadi sebuah ajang bagi para kandidat pemimpin untuk memberikan ide dan konsep yang lebih kreatif mengenai penekanan kasus COVID-19 yang masih menjadi perhatian publik saat ini. Status quo saat ini menunjukkan bahwa beberapa kepala daerah yang telah menjabat dapat dikatakan kurang responsif dalam mencegah kasus COVID-19. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka COVID-19 di Indonesia sejak pertama hingga beberapa waktu terakhir tidak menunjukkan hasil yang memuaskan dan signifikan. Atas beberapa poin tadi yang telah saya sampaikan yang telah menjadi urgensitas dan dasar dari argumentasi, kami sebagai tim proposisi dengan tegas menyampaikan bahwa kami setuju dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era new normal ini. Terima kasih. Governor Charles Prefer menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat serta seluruh sivitas akademika dan rekan bicara kawan berpikirku dari tim kontra. Di sini saya akan menjawab keresahan dan kekhawatiran yang terjadi di tengah-tengah tim kontra di mana pesimisme yang mereka agung-agungkan terhadap pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi. Mereka mengkhawatirkan bahwa partisipasi masyarakat akan menurun dikarenakan masa pandemi yang sekarang terjadi bertepatan dengan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Perlu kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 2015 telah dituliskan bahwa sebenarnya pemilihan kepala daerah itu 5 tahun sekali. Jadi dalam hal ini mau tidak mau pemilu serentak harus tetap dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Dewan Juri yang terhormat serta lawan bicara dari tim kontra,
Dalam pelaksanaannya, di sini terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase pra, pelaksanaan dan pasca, di mana dalam 3 fase ini terdapat disiplin protokol kesehatan yang ketat sehingga mampu meminimalisir korban seperti kekhawatiran yang terjadi di tengah-tengah tim kontra. Usaha pemerintah dalam menyikapi pilkada di tahun 2020 sangat serius, dikarenakan pada 3 fase ini seperti fase pra, pelaksanaan dan pasca itu benar-benar mengantisipasi, seperti pemerintah telah melakukan tes wajib kesehatan terhadap petugas KPPS, kemudian dilaksanakannya sistem kampanye daring bagi para kandidat yang akan berkompetisi, kemudian adanya limitasi terhadap pemilih di TPS yaitu sebanyak 400 maksimal, kemudian adanya perluasan dan pelebaran tempat TPS yang akan terjadi di daerah, dan berikutnya pemerintah dengan serius telah merilis aplikasi rekapitulasi elektronik pilkada atau Sirekap, bantu perhitungan mempersingkat rekapitulasi berjenjang dan langsung dari daerah ke pusat. Hal ini dikarenakan untuk menghemat keterlibatan massa. Jadi dalam adanya aplikasi ini SDM akan sangat terbatas. Kemudian pemerintah telah melacak beberapa negara yang berhasil melaksanakan pemilu sehingga menguatkan rasa optimisme pemerintah. Seperti yang dilansir dari data IDEA atau Institute for Democracy and Electoral Assistance, terdapat setidaknya 8 negara yang tercatat berhasil menjalankan pemilu. Salah satunya adalah Korea Selatan, di mana Korea Selatan tidak lepas dari 3 faktor utama. Yang pertama, sistem pemilu yang baik, penerapan COVID-19 yang sigap, dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara. Dan inilah yang berusaha diduplikat melalui sosialisasi agar substansi keberhasilan lebih tercapai di Indonesia. Oleh karena itu, di sisi kami lebih baik. Tidak hanya itu, terdapat beberapa negara seperti Prancis, Polandia, Amerika Serikat, Hong Kong, Bangladesh bahkan tercatat sebagai negara dengan kasus COVID tertinggi daripada Indonesia, nyatanya berhasil dalam menjalankan pemilu di negara mereka. Oleh karena itu, kami yakin pemerintah sangat optimis dalam menjalankan pilkada serentak. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya itu, pemerintah juga serius dalam penyediaan alat pelindungan diri pada saat pelaksanaan pilkada dan sampai tambahan anggaran. Jadi kami rasa tim kontra wajib untuk berpikir 2 kali bahwa sebenarnya pemerintah telah matang dalam segi persiapan dan sigap untuk menjalankan pilkada 2020. Dewan Juri yang terhormat, kami rasa kesehatan itu penting, tapi jauh lebih penting aspek politik atau pemerintahan, karena dengan bergeraknya roda pemerintahan yang baru maka akan menggerakkan seluruh aspek, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan lain-lain ke arah yang baik. Kenapa pilkada penting saat ini? Karena dibutuhkan leader yang betul-betul memenuhi kriteria pada saat masa ini seperti masa pandemi, di mana kami sadar bahwa kesehatan itu penting. Justru masalah kesehatan itu harus dipikirkan jauh dan lebih berkepanjangan. Oleh karena itu, transisi kepemimpinan dibutuhkan saat ini sesuai kriteria pemimpin yang dibutuhkan di era pandemi. Adanya usaha-usaha dari elemen penting dan pemerintah telah menunjukkan kesiapan yang matang dan optimisme tinggi untuk mensukseskan pesta demokrasi demi kemaslahatan umat Indonesia yang lebih baik. Maka dari itu sampai akhir perdebatan pun mosi ini masih tetap berdiri. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kita semua percaya bahwa virus yang menyerang dunia saat ini tidak dapat dipastikan kapan selesainya. Bahkan organisasi kesehatan dunia sekalipun masih memproyeksikan pandemi baru dapat diobati dalam 2 tahun ke depan. Perdebatan kali ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya kondisi status quo, di mana banyak dari kepala daerah yang masih menyampaikan hal serius. Tetapi mari kita melihat situasi yang terjadi di tengah pandemi ini. Kami menyatakan bahwa di saat kepala daerah ini terus menjabat, maka akan menghasilkan ego sektoral yang seperti disebut oleh pembicara pertama. Seperti contohnya adalah adanya kepala daerah yang melahirkan kebijakan yang situasinya berbeda dengan di lapangan. Hal ini sering terjadi yang dimana kebijakan ini hanya menguntungkan di salah satu pihak. Seperti contoh adanya penertiban protokol kesehatan yang hanya dilakukan di tingkat masyarakat kecil, tetapi tidak dilaksanakan di tingkat menengah. Sehingga dampak yang terjadi ketika hal itu terjadi, maka adanya masyarakat kecil yang terdampak oleh bagaimana kebijakan dari kepala daerah ini dihadirkan kepada masyarakat kecil saja, tetapi tidak dihadirkan di masyarakat
menengah, dan masyarakat kecil ini dapat terdampak dalam hal bagaimana dia mendapatkan pendapatan sehari-hari dikarenakan adanya peraturan yang terlalu ketat sehingga mereka tidak dapat melangsungkan hidupnya seperti biasa. Kedua adalah bagaimana kepala daerah di situasi seperti ini masih saja melakukan penyelewengan yang dilakukan di tingkat daerahnya, seperti contoh adanya kepala daerah yang memanipulasi data yang seolah-olah daerahnya terdampak COVID-19 yang sangat tinggi, tetapi justru itu hal yang sangat tidak benar di daerahnya, sehingga hal ini bisa dikatakan bahwasanya adanya manipulasi yang dilakukan oleh kepala daerah. Contoh-contoh ini membuktikan bahwasanya kepala daerah yang telah atau masih menjabat di situasi ini justru memberikan hal yang buruk dan hal yang dimana ini sangat dirugikan oleh masyarakat, sehingga apa yang dikatakan tim oposisi bahwasanya mereka terlalu mengkhawatirkan terkait pandemi COVID-19 dan kesehatan dari petugas-petugas ataupun masyarakat yang ikut di kontestasi pilkada pilkada akan melahirkan masalah baru, terkhusus bagaimana sebenarnya kepala daerah akan menjabat kembali jika tidak dilakukan pilkada, maka kebijakan-kebijakan yang terus hadir ke depan di saat pilkada tidak dilangsungkan, maka kebijakan itu tidak sama sekali akan memperhatikan kesehatan dilihat dari hasil-hasil kebijakan yang telah hadir di tengah masyarakat sekarang. Dan melihat dari hal itu, dampak ketika kepala daerah terus menjabat ini justru menjadi kekhawatiran besar dan justru tidak menjawab sama sekali kekhawatiran dari tim oposisi dengan juri yang terhormat. Contoh-contohnya memperlihatkan kepada kita bahwasanya pilkada merupakan sebuah jawaban yang sangat ideal untuk dilakukan, dikarenakan ketika kita melakukan pilkada dengan cara yang struktur, dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah kami sebutkan di pembicaraan kedua, yang dimana terdapat tiga penanganan untuk melakukan pilkada, seperti pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pilkada. Ini membuktikan bahwasanya kita juga memperhatikan kesehatan yang akan dilakukan pada saat kita pilkada, dan ketika pilkada terjadi maka terbentuk pemimpin-pemimpin yang dapat melahirkan inovasi-inovasi baru untuk mencegah dan menangani COVID-19, sehingga keyakinan kami untuk melakukan pilkada ini dibarengi dengan keyakinan pemimpin yang ingin berkontestasi di dalam pilkada, sehingga pemimpin ini dapat menyelesaikan segala masalah, terkhusus kesehatan, karena kami juga memperhatikan kesehatan dalam jangka panjang dan menjawab keresahan-keresahan dari tim oposisi. Dan untuk merangkum segalanya, kami percaya bahwasanya kami sangat teguh dan percaya bahwasanya pilkada dapat merestorisasi pemerintahan saat ini agar pemerintahan dan kepala daerah yang terpilih dapat mengeluarkan inovasi-inovasi baik untuk mencegah masalah-masalah yang hadir. Terima kasih.